Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023, di mana pada pagi menjelang siang ini kita mengadakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa sediakan hosti atau roti dan anggur perjamuan atau sirup untuk dalam perjamuan sebentar. Untuk mengawali ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, marilah kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa buat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan atas kami semuanya, sehingga kami bersama keluarga-keluarga kami ataupun kami sendiri terpisah dari keluarga, kami tetap dengan penuh sukacita dan mau mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar, kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu, Tuhan. Takkan setia, takkan setia, takkan setia, takkan setia kepadamu, Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita berdoa meminta Roh Kudus pimpin kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat-sangat berharga ini, di mana kami akan mendengarkan dan memberitakan firman-Mu tentang kota Yerusalem baru yang ada di sorga. Untuk itu Tuhan, berkatilah, urapilah kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Allah Roh Kudus, dan kami yang mendengarkan firman-Mu tidak sia-sia lewat begitu saja, tetapi kami pahami dan kami lakukan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Wahyu pasal 21 ayat 1-7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau pada minggu yang lalu kita berbicara tentang surga tingkat yang ketiga, itu sudah termasuk tingkatan yang tinggi ya. Tetapi yang paling tinggi dan yang paling mulia dan paling indah di kerajaan sorga, menurut pengalaman kami waktu Tuhan membawa ke sorga, yaitu yang disebut kota Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah ibu kotanya kerajaan sorga. Jadi pusat kerajaan sorga berada di Yerusalem baru ini. Itulah yang kita baca tadi, sesuai dengan penglihatan Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos yang ia tulis dalam kitab yang kita baca dalam judul kitab Wahyu ya. Kitab pewahyuan dari Tuhan kepada Yohanes. Dan pengalaman pribadi kami waktu dibawa ke sorga, salah satunya dibawa ke Yerusalem baru ini. Dan Yerusalem baru ini sangat-sangat indah ya. Di Firdaus saja sudah sangat indah. Kemudian di surga tingkat pertama lebih indah lagi. Surga tingkat 2 tambah indah. Dan surga tingkat 3 lebih indah lagi, tetapi yang paling di atas segala-galanya di kota Yerusalem baru ini. Mari kita perhatikan, kalau mau lihat lebih rinci secara detail, secara ilmu bangunan, bagaimana itu kota Yerusalem baru, bisa dibaca di Wahyu 22 ayat 11 sampai 22. Di situ ditulis dia punya tembok itu terdiri dari permata-permata. Dan maksudnya tembok yang mengelilingi ya kota Yerusalem baru ya itu. Dan saya pernah tanya Tuhan Yesus ya, ini kota Yerusalem baru sangat besar Tuhan. Ini besarnya kayak apa? Sangat besar, tidak terjangkau oleh pikiran saya. Bayangkan saja misalnya kita berada di kota Jakarta ya. Itu kota Jakarta sangat besar ya, luas. Tetapi kalau dibandingkan dengan Yerusalem baru, ibu kotanya sorga, tidak ada apa-apanya Jakarta. Sangat kecil. Karena ketika Tuhan menjelaskan, kalau mau tahu luasnya dan besarnya kota Yerusalem baru ini, kamu bayangkan saja Pulau Jawa. Ya Tuhan, saya tahu Pulau Jawa itu sangat besar ya. Begitulah luasnya kota Yerusalem baru. Meskipun ukurannya tidak tepat ukuran Pulau Jawa, tetapi lebih besar lagi dari Pulau Jawa ya. Tetapi itu supaya kita bisa bayangkan begitu besarnya kota Yerusalem baru. Jadi di sana ditampung segala orang-orang percaya yang
percaya Tuhan Yesus ya, percaya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal itu. Itu yang bisa masuk ke Yerusalem baru, ya. Dan di situ saya jumpai ke-12 murid minus Yudas, karena Yudas sudah diganti ya, Yudas Iskariot maksudnya. Tapi 12 murid Tuhan Yesus ada di sana dan mereka tinggal sekitar istana. Jadi di Yerusalem baru ada istana yang maha indah. Indah sekali. Istana itu dindingnya terbuat dari emas ya. Terus dari batu-batu permata. Dia punya dasar istana ada seperti kelihatan seperti fondasi. Itu ada 12 macam permata. Jadi sangat indah ya. Ada permata yaspis, ada permata jamrud, krisopras. Ada 12 macam, saya tidak hafal ya namanya. Tapi ada 12 macam ya. Kemudian kota Yerusalem baru itu dikelilingi tembok. Luasnya saja kayak Pulau Jawa. Bagaimana itu tembok begitu luas ya. Mengelilingi kota Yerusalem baru yang ada di sorga ya. Saat ini Yerusalem baru ada di sorga. Dan kadang-kadang kita lihat di medsos, di media sosial. Kalau ada orang yang meninggal, ada ucapan sampai jumpa di Yerusalem baru. Tetapi ini sebagai penjelasannya, semoga memang yang meninggal itu masuk Yerusalem baru. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik yang masuk ke Yerusalem baru itu orang-orang percaya yang imannya tingkat kelima. Tingkat kelima itu tingkat yang paling tinggi ya. Sebab yang paling rendah ialah terdiri dari jerami ya. Iman yang seperti jerami. Jadi ketika dibakar habis. Tapi orang itu yang punya iman jerami itu iman kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus, dia tetap selamat. Tapi tidak ada hasil kerjanya karena dibakar, diuji dengan api. Diuji dengan api itu maksudnya dalam hidupnya sehari-hari dia diuji dengan kesusahan, masalah-masalah, dia tidak tahan. Jadi imannya goncang lah. Itu disebut iman paling rendah. Itu disebut iman seperti jerami. Jadi datang pencobaan hidup yang diibaratkan sebagai api, terbakar dia. Hasil kerjanya, hasil karyanya, tetapi dia tetap selamat dan itu tinggal di Firdaus yang kita sudah bahas di waktu-waktu yang lalu ya. Kemudian ada iman yang tingkat kayu. Kayu itu kalau dibakar masih ada ya, arang. Itu akan tinggal di surga tingkat pertama. Kemudian di iman yang tingkat ketiga yaitu seperti permata. Permata itu kalau dibakar tidak terbakar ya. Itu akan tinggal ketika meninggal di surga tingkat 2 ya, lebih tinggi lagi tingkatannya. Terus iman tingkat 4 yang disebut iman seperti perak. Perak itu kalau dibakar tidak hangus ya, tetapi bisa dibentuk jadi perhiasan. Jadi iman tingkat perak ini akan menduduki atau tinggal di surga tingkat 3. Itu sudah tinggi sekali ya. Dan iman yang tingkat kelima yaitu disebut emas. Emas kalau dibakar kan tidak terbakar tapi dia indah seperti hiasannya. Itulah orang-orang yang punya iman tingkat emas. Itu yang berhak tinggal di kota Yerusalem baru. Jadi melalui pemberitaan firman pada siang hari ini, marilah kita berlomba-lomba dalam imannya. Kalau keselamatan, tidak usah kita berlomba. Kita sudah terima gratis dari Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pasti kita selamat. Ya, jadi tidak ada usaha dari kita. Tetapi untuk mendapatkan upah yang besar, itulah yang Tuhan katakan, pelayananmu tidak sia-sia. Karena engkau akan mendapat upahmu yang besar di sorga. Apa itu upah besar di sorga? Kita mendapat rumah, tempat tinggal. Sesuai dengan tingkat pelayanan kita waktu hidup di bumi. Dan yang kedua, kita mendapat mahkota. Jadi selain tempat tinggal,
mendapat mahkota juga. Kalau di Yerusalem baru, mahkotanya disebut mahkota kebenaran, atau bahasa lainnya mahkota emas, karena dia terdiri dari emas murni dan ada batu-batu permatanya ya. Itu yang didapatkan oleh orang-orang yang imannya tingkatnya seperti emas, yang berhak tinggal, mendapat tempat tinggal, rumah yang indah-indah, yang bertingkat-tingkat, ada tamannya, ada kolam. Kalau memang kita hobi misalnya berenang, Tuhan sediakan kolam renang. Kalau kita suka taman, dikasih taman. Kalau di surga tingkat 3, itu disediakan yang paling kita suka. Misalnya kita suka menari, Tuhan sediakan hall untuk menari. Tapi yang paling kita suka. Tetapi di surga Yerusalem baru, apapun yang kita suka Tuhan berikan. Jadi misalnya saya suka berenang, Tuhan sediakan kolam renang di rumah saya. Kalau kita suka olahraga, misalnya main golf, Tuhan sediakan lapangan golf. Jadi apa yang kita sukai, yang kita rindu-rindukan di bumi, Tuhan sediakan semua di Yerusalem baru. Jadi tinggal di surga itu di luar jangkauan kita manusia ya. Tetapi waktu saya di bawah saya lihat, aduh luar biasa ini surga ya. Apa yang kita tidak dapat di bumi, tapi waktu kita di bumi rindukan, kita dapat nanti di surga semuanya ya. Jadi di Yerusalem baru itu dikelilingi tembok yang besar, dan di sebelah barat, timur, utara, selatan, di keempat ujung-ujungnya ada pintu-pintu gerbang yang terdiri dari 3. Jadi kalau 4 sisi, utara, selatan, timur, barat, masing-masing sisi itu 3 pintu gerbang. Total pintu gerbang yang ada di Yerusalem baru ada 12 pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu pintunya terbuat dari mutiara. Indah ya, susah dibayangkan ya. Pintu gerbang itu terbuat dari mutiara. Jadi indah sekali, di bumi tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian istananya tadi saya sudah jelaskan, dindingnya terdiri dari 12 batu permata. Jadi indah sekali ya. Ada krisopras, ada jamrud, ada kecubung, lain-lain, ada 12 macam. Saya tidak hafal ya. Kemudian itu istananya ya. Istana itu apa? Tempat Tuhan bertahta ya. Dan di istana itu waktu saya dibawa Tuhan, ini disaksikan oleh saudara-saudara kita dari kaum Kedar Nebayot. Ini saya teringat di bulan November 2017, masih ingat. Waktu saya dibawa Tuhan Yesus bawa ke istana ini di Yerusalem baru. Itu disaksikan oleh saudara-saudara kami dari kaum Kedar Nebayot, yaitu ada 12 syekh. Mereka melihat saya di alam supernatural, di alam goib. Saya dibawa oleh seorang malaikat menghadap Tuhan Yesus di satu istana yang besar. Inilah istana di Yerusalem baru. Dan ketika saya dibawa, saya diberikan Tuhan perintah untuk pergi ke Israel pada waktu itu untuk menginjili 12 suku Israel ya. Dan itu sudah terlaksana ya pada bulan Desember, hari Natal 25 Desember 2017 kami tim Warlot sudah menjalankan perintah Tuhan Yesus ini yang saya terima di istana di kota Yerusalem baru di surga. Istana ini terdiri dari 3 lantai ya. Yang pertama, di lantai pertama itu di situ adalah tempat pertemuan ya. Di lantai pertama itu di situ orang-orang bisa datang di istana itu dan apa? Disitulah Tuhan kita, baik Allah Bapa, baik Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjamu kita. Menjamu dalam arti apa? Perjamuan makan. Jadi luar biasa ya.
Itu juga satu kehormatan kalau kita diundang ke perjamuan anak domba atau perjamuan yang Tuhan selenggarakan. Ada di cerita-cerita Tuhan Yesus di kitab Perjanjian Baru lah. Itu akan terjadi di Yerusalem Baru, di istana. Di lantai pertama, disitulah tempat yang seperti aula besar sekali dan indah ya, indah sekali. Disitulah Tuhan akan menjamu dan mengundang kita untuk makan bersama dengan Dia, yang diiringi dengan musik-musik, tari-tarian oleh malaikat. Pokoknya susah dibayangkan ya, indah sekali. Dan yang di lantai 2, ini di istana ya, di istana Tuhan di Yerusalem Baru. Di lantai 2, di situ terdapat pajangan-pajangan mahkota-mahkota. Mahkota-mahkota yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita di bumi, pelayanan kita, kesaksian kita di bumi. Ya, kita akan mendapat mahkota juga. Dan di lantai 2 istana situ ada pakaian-pakaian yang indah-indah dan juga cindera-cindera mata, oleh-oleh. Jadi kalau kita misalnya, saya tinggal di misalnya ya di Firdaus atau di surga tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, bisa jalan-jalan ke Yerusalem Baru, bisa. Ya, di situ kita bisa mendapat cindera mata, oleh-oleh dari kota Yerusalem Baru. Kita bisa mendapatkan pakaian-pakaian yang indah. Itu tidak dibeli, tapi itu diberikan oleh Tuhan atau penghuni yang tinggal di Yerusalem Baru. Ya, misalnya Oma Palar tinggal di Yerusalem Baru. Saya misalnya tinggal di surga tingkat 2. Kalau saya berkunjung, yang bisa memberi saya oleh-oleh atau baju-baju indah, Oma Palar yang tinggal di Yerusalem Baru atau Tuhan sendiri. Itu di lantai 2 di istana yang ada di Yerusalem Baru. Di lantai 3, karena terdiri dari 3 lantai ya, disitulah saya dibawa malaikat Mikael bertemu dengan Tuhan yang sedang duduk di tahtanya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak domba Allah lagi duduk di atas tahta di lantai 3 istana di Yerusalem Baru. Itulah yang dilihat oleh saudara-saudara kita dari kaum Kedar Nebayot waktu saya dibawa ke sana. Itu ya pengalaman saya waktu mengalami pengangkatan dibawa ke surga, ke kota Yerusalem Baru ya. Dan sekarang di kota Yerusalem Baru itu rumahnya indah-indah ya, bertingkat-tingkat. Tidak seperti di Yerusalem di surga tingkat 3, tidak bertingkat-tingkat ya, cuma satu tingkat saja. Tetapi di Yerusalem Baru rumahnya bertingkat-tingkat dan lebih indah. Ada taman-tamannya, ada banyak binatang-binatang yang bagus-bagus, ada bunga-bunga, buah-buahan Tuhan sediakan semua untuk si pemilik rumah. Dan salah satu ciri khasnya, di rumah yang di Yerusalem Baru ada pelat emas yang terdapat di gerbang rumahnya. Di pelat yang berbentuk emas itu tertulis di situ, misalnya namanya Abraham, misalnya ya namanya Abraham. Abraham ini dulu pernah melayani di gereja, misalnya gereja Alpha Omega di kota Jakarta misalnya ya, atau Ibu Elizabeth, dia dulu melayani di Warlord Ministry. Jadi di rumahnya di Yerusalem Baru itu ada pelat emas yang tertulis kata-kata itu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Jadi luar biasa ya, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan menghargai apa yang kita buat dan layani di bumi ini. Ya, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang saya terkesan, di sekeliling istana itu ada sungai, dan di atas sungai itu kita bisa naik kapal seperti kapal pesiar, indah sekali ya. Jadi surga itu di Yerusalem Baru sangat-sangat indah. Susah saya mau jelaskan ya. Ada juga taman-taman hiburan di mana ada kereta api. Kereta apinya itu berwarna emas dan kristal, seperti kristal, indah lah ya.
Jadi banyak fasilitas yang bagus-bagus di Yerusalem baru ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa syarat-syaratnya supaya kita masuk di Yerusalem baru? Itu ada syarat loh. Syaratnya yaitu kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Termasuk kita melayani apa yang menjadi tugas kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman ini. Setiap orang percaya punya talenta. Jadi itu talenta itu harus dilipat gandakan, dalam arti kita pakai dalam pelayanan-pelayanan dan kesaksian kita. Khususnya teman-teman Warlot ya. Ini semoga untuk mensupport, untuk membuat kita tambah semangat untuk melayani Tuhan. Supaya kita bisa tinggal di Yerusalem baru ya. Dan jadi syaratnya kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, taat melakukan perintah firman-Nya, dan ini yang paling penting. Kita punya hati harus kudus. Kita memiliki hati yang kudus. Apa artinya hati yang kudus? Kita punya hati seperti hati Tuhan Yesus. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, apalagi akar pahit, tidak ada. Tidak ada perasaan benci sedikit pun tidak ada. Makanya kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita punya semuanya ini, kita pasti masuk Yerusalem baru ya. Dan yang intinya hidup kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah syarat-syaratnya. Sebenarnya tidak susah ya, tetapi tidak gampang juga. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita pakai kemampuan kita susah. Jadi marilah kita tetap setia mengasihi, taat pada perintah firman Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin baca firman dan melakukan firman, rajin bersaksi dan melayani sesama dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus sampai Tuhan Yesus datang. Jagalah hatinya kita ya, sebab disitulah terpancar kehidupan kita. Kalau hatinya kita kudus, yang kita pancarkan adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga kita satu saat akan tinggal di Yerusalem baru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat ya. Menjadi pendorong juga untuk kita tambah rajin melayani dan bersaksi. Dan taat dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk lebih melengkapi lagi, nanti Oma Palar yang menyambung pembahasan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi. Pada siang ini saya menambahkan apa yang Opa menambahkan sedikit apa yang Opa sharing tadi mengenai Wahyu 21, langit baru dan bumi yang baru dan seterusnya. Yang saya mau berbicara di sini bagaimana langit yang baru dan bumi yang baru ya. Itu terjadi seperti yang Opa katakan tadi. Sesudah kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun ada hal-hal lagi, ada perang Gog dan Magog. Kita baca saja saya tidak mengulangi, kita baca di firman Tuhan di Wahyu ini. Tetapi langit dan bumi baru yang kita baca pada siang ini, itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Ya. Bagaimana ada yang bertanya, bagaimana yang Opa dan Oma terangkan itu surga dengan tingkatannya, ya itu tetap ada, ya surga dengan tingkatan sampai Yerusalem baru itu diterangkan orang-orang yang mati yang meninggal di dalam Tuhan itu ada di tingkat yang kami berbicarakan di minggu yang lalu, ya sekarang bagaimana yang kita baca pada siang hari ini langit baru dan bumi baru. Itu terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun di situ akan
tingkat-tingkatnya itu di bawah di bumi, yang saya katakan ada tingkat kerajaan 1000 tahun dengan segala kelengkapan, kita naik, kita turun bersama Tuhan ya. Nah di situ ada hal-hal yang dijelaskan di Wahyu yang kita baca sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, saya sedikit mau secara kronologis supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mengerti. Kan ada yang bertanya bagaimana nantinya 1000 tahun, ya bagaimana kerajaan bumi baru langit baru. Saya coba untuk memberi penjelasan tingkat-tingkatannya. Ya, yang sangat jelas yang kita lagi tunggu itulah rapture. Ya, itu kita akan dengan Tuhan turun di bumi. Ya, Tuhan memerintah selama 1000 tahun. Tetapi sesudah 1000 tahun ada yang kita baca siang ini, langit baru dan bumi baru. Itu tingkatan kronologisnya. Sesudah kerajaan 1000 tahun, saya ulangi, Tuhan menurunkan langit baru dan bumi baru. Setelah langit baru yang kita baca siang ini, di situ ada Yerusalem baru. Kenapa harus bumi baru? Karena bumi yang lama sudah tercemar. Jadi Tuhan menciptakan bumi baru dan langit baru. Itu turun. Tuhan yang menciptakan. Ya. Dan sesudah Tuhan menciptakan, di situ kronologisnya ada Yerusalem baru. Sesudah itu Yerusalem baru, Tuhan turunkan Yerusalem baru di dalam bumi baru. Ya. Jadi di situ sudah baru semua, tidak ada lagi itu namanya itulah surga karena semua baru. Ya. Saya harap Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Itu saya mau jelaskan kronologisnya, ya. Yang kita kembali saya katakan yang sekarang dipusatkan kepada rapture. Rapture itu turun di bumi, ya. Akan waktu kita naik setelah selesai perang Armageddon 1000 tahun kita memerintah bersama Tuhan. Itu rapture yang Tuhan sudah memerintah. Nah, saya kembali katakan sesudah itu baru terjadi Tuhan ciptakan langit baru dan bumi baru. Di dalam langit baru dan bumi baru Tuhan turunkan Yerusalem baru yang tadi Opa katakan, ya, saksikan. Itu turun di dalam bumi baru. Tetapi sesudah pengadilan tahta putih. Itu saya harap Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Mungkin saya tidak pandai untuk berbicara ya, menerangkan. Mungkin Opa bisa, tapi pengertian saya di dalam firman itu begitu tingkatan-tingkatannya. Dari saya tidak menjelaskan lagi apa yang terjadi karena Opa sudah jelaskan. Cuma saya mau mengatakan kronologisnya. Nah, waktu saya ulang lagi, waktu bumi baru dan Yerusalem baru turun, ya, itu sudah mengalami tahta putih. Itu terakhir dan kita hidup selama-lamanya. Saya harap satu saat mungkin Opa bisa menerangkan lebih jelas. Saya pengertiannya saya di situ karena saya juga tidak dibawa untuk melihat itu, tapi saya belajar di firman. Saya belajar, saya tanya Opa, dan Opa menerangkan itu kronologisnya, tapi mengalami di dalam itu lebih mendetail Opa. Karena di situ mengalami banyak hal itu secara dunia. Ya, mungkin saya tidak bisa terangkan itu karena itu sudah menyangkut dengan banyak manusia dengan keyakinannya. Saya bisa berbicara mengenai tahta putih karena itu pengadilan. Ya, semua kitab dibuka, semua Tuhan adili mengenai kitab, apakah kitab yang kita percayai, dan misalnya dari Islam ada, dari Buddha ada, dari Hindu, semua kitab dibuka dan kami semua sebagai manusia kalau masih hidup saat itu dan dibangkitkan itu diadili, ya. Saya tidak berbicara lebih jauh karena itu sangat harus ahli sekali, tapi saya hanya bicara secara apa yang tertulis di dalam firman.
Saya coba-coba bawa pengertian ini untuk kita sebagai kaum awam biasa bisa mengerti. Hanya itu. Tapi yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, mari kita hidup. Kita sudah dengar apa yang tadi dijelaskan. Sangat indah. Apakah waktu kita dengar ini, kita tidak terpanggil, kita tidak terpacu untuk memiliki hadir di dalam sesudah kehidupan ini kita ada di surga? Pertanyaan bagi kita. Mari kita betul-betul benar-benar hidup bersama Tuhan. Saya sangat berharap, mungkin saya menjelaskan tidak terlalu dalam dan kurang mengerti, tapi saya berdoa Bapak Ibu yang mendengar akan hal ini, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya lebih menjelaskan, lebih mengerti. Saya berdoa untuk itu karena saya juga terbatas. Cuma hanya saya minta Tuhan berikan lebih pengertian dari apa yang saya terangkan di sini. Karena saya sangat tidak ahli, tapi tahu untuk firman itu. Saya berharap Tuhan bisa mendengar keinginan saya, kerinduan saya bagi Bapak Ibu di rumah, lebih Roh Kudus lebih memberikan pengertian lebih dalam, karena Bapak Ibu rindu untuk mengerti, rindu untuk membaca firman, dan Tuhan Roh Kudus melalui kuasa Roh Kudus akan memberi pengertian yang lebih lengkap, lebih dari apa yang saya terangkan. Kiranya Tuhan bisa memberikan permintaan kerinduan saya untuk apa yang saya minta tadi. Tuhan memberi pengertian bagi Bapak Ibu di rumah. Hanya itu yang saya bisa menjelaskan pada siang ini, sangat singkat. Kiranya Tuhan memberkati, di minggu depan kita bisa bertemu. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai Maranatha kita bertemu lagi di minggu depan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang membicarakan tentang Yerusalem baru yang terdapat di sorga. Untuk itu selanjutnya marilah kita respons firman Tuhan itu dengan kita taat kepada perintah-perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab dan melakukannya dalam hidup sehari-hari dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Untuk itu salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati, melakukan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk itu siapkanlah hosti dan anggur atau roti, biskuit, sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Marilah kita berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Tadi kami sudah mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga mendengarkan pemberitaan firman-Mu tentang kota Yerusalem baru yang menjadi ibu kota pusat kerajaan sorga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman sehingga satu saat minimal kami berada di sorga tingkat pertama, dan kalau boleh di tingkat 2, ketiga, bahkan di Yerusalem baru. Dan saat ini Tuhan, berkatilah, kuduskanlah roti, anggur atau biskuit, sirup, teh, dan juga hosti dan anggur yang ada di Sentul City. Kuduskanlah dan berkatilah untuk kami pakai dalam perjamuan kudus di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, ampunilah dosa-dosa salah kami dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak menerima roti dan perjamuan kudus, anggur perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setelah terima hosti dan anggur perjamuan kudus, bila pada roti perjamuan kudus ada firman Tuhan, silakan dibacakan di tempat masing-masing, dan kami juga di Sentul City akan membaca. Dan ini merupakan pesan Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, dan khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jika kau meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan lakukan. Oke. Yohanes 14. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi pesan Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudari sesuai dengan hosti masing-masing, tapi secara garis besar untuk keluarga Warlord Ministry yang pertama Tuhan menyinari engkau. Itu adalah berkat Harun. Harun itu adalah imam besar bangsa Israel waktu di padang gurun ya. Ini adalah berkat yang diucapkan imam besar Harun yang bunyinya, Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi berkat. Jadi kalau kita rajin berdoa, kita akan mendapat sinar wajah Tuhan, sehingga kita akan bertambah sehat, bertambah kuat. Itu gunanya ya, kalau kita rajin-rajin berdoa, wajah Tuhan, kita menghadap wajah Tuhan, sehingga sinar kemuliaan dari Tuhan terkena pada kita. Dan kemudian yang kedua, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala ya, kebaikannya. itu adalah Mazmur 103 ayat 2. Itu yang terkenal lagu Bless the Lord on my soul. Bless the Lord. Itu pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya kita semua ya. Dan janganlah kita lupakan banyak sekali kebaikan Tuhan ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Nah itu dilakukan dalam lagu Bless the Lord oh my soul ya. Itu dari Mazmur 103 ya. Dan Oma tadi apa Oma? Ini khusus ya. Meminta pada Ya, jika kita selalu rajin menghadap wajah Tuhan dan memuji Tuhan, dan apapun kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikannya. Jadi tidak usah ragu-ragu meminta sesuatu yang kita butuhkan kepada Bapa Surgawi ya. Dia janji lewat firman-Nya tadi akan memberikan. Sehingga kita perlu seperti Raja Daud katakan di Mazmur 42 ayat 2, kita harus punya rasa rindu seperti seekor rusa yang haus, yang merindukan air sungai ya. Itulah tandanya orang yang sungguh-sungguh rindu ketemu Tuhan, seperti seekor rusa. Rusa kan kalau dia haus, dia cari sungai untuk dia minum. Begitulah hendaknya kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika merindukan bertemu dengan Tuhan, yaitu melalui doa, pembacaan firman, dan juga ibadah seperti saat ini. Oke, itulah beberapa pesan buat kita semua dan khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Mari kita angkat hosti.
Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Bunyinya, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi, kita ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus, kami selalu mengingat pengorbananmu sebagai anak domba Allah yang mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kami dan menganugerahkan kepada kami dan keluarga hidup yang kekal, keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami terima roti perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita respons dengan mengucapkan sama-sama. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah Tuhan Yesus ini sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan Kristus untuk memberitakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa Surgawi, itulah kerinduan hati kami masing-masing yang beribadah pagi menjelang siang hari ini, supaya kami satu saat dengan kesetiaan kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus, mau taat melakukan perintah-perintah firman-Mu, dan tetap bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan hati yang kudus, yang mencerminkan hati Tuhan Yesus yang kudus, sehingga satu saat ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami akan pergi bertempat tinggal bersama Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus di sorga yang baka, minimal di Firdaus, bahkan bisa di sorga tingkat pertama, kedua, ketiga, dan kami juga rindu untuk dapat tinggal di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu di siang hari ini. Kami berdoa sekarang, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang hari ini berulang tahun atau di minggu yang berjalan. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, terus meningkat di dalam karir, pendidikan, dan bisnisnya juga terus meningkat yang berbisnis, dan Tuhan melengkapi sukacita bahagia ulang tahun ini. Kami doakan cucu terkasih kami, cucu dari Opa Yosias Amaheka dan Oma Miti, di mana cucu terkasih Oscar berhari ulang tahun pada hari ini yang ketiga tahun. Kiranya Tuhan memberkati cucu terkasih kami Oscar di dalam pertumbuhannya, perkembangannya, sehingga dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berangsur menjadi seorang remaja, pemuda, dan menjadi dewasa di dalam pimpinan Roh Kudus, dan mendapat bimbingan dari orang tua dan juga oma-opanya untuk supaya cucu terkasih ini semakin dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa,
Berkatilah Bapak Ibu yang berbahagia karena karirnya meningkat, bisnisnya terus menaik. Tuhan kiranya menyempurnakan dan terus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang sukses ini, termasuk di dalam studi. Terima kasih Bapak bagi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam problem apa saja, termasuk sakit yang belum sembuh-sembuh. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apa saja. Dan darah Tuhan Yesus menyucikan dan menyempurnakan kembali kesehatan Bapak Ibu saudara-saudari yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kemudian yang berada di dalam masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah apa saja, kiranya Roh Kudus memberikan petunjuk-petunjuk, solusi jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekarang kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin dan keluarga, serta semua pejabat-pejabat pemerintah, baik di bidang militer, kepolisian, dan sipil, termasuk anggota-anggota DPR di tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah. Tuhan kiranya mencurahkan roh takut akan Tuhan, hikmat dari sorga, sehingga para pemimpin bangsa kami dalam memimpin pemerintah bangsa kami menjalankannya dengan adil dan bersih, sehingga Tuhan akan mengasihani bangsa kami dan mempromosikan sehingga naik di mata dunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa buat peperangan yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Tuhan kiranya mengirimkan roh perdamaian buat pemimpin-pemimpin bangsa, kedua bangsa ini dan rakyatnya. Demikian juga yang sedang terjadi di Timur Tengah, peperangan antara bangsa Israel, bangsa pilihanmu, dengan bangsa Palestina yang dalam hal ini melawan kelompok Hamas yang sudah dicap oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai teroris. Untuk itu Tuhan, berkatilah bangsa pilihanmu, lindungilah pemerintah dan rakyatnya, dan berkati juga rakyat Palestina dan rakyat Israel. Dan kalau boleh Tuhan, jadikanlah perdamaian bagi kedua rakyat dan bangsa ini. Tetapi kami percaya nubuatan Tuhan tentang akhir zaman tetap terjadi dan terlaksana. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua anggota-anggota, teman-teman Warlot bersama keluarganya. Siapkanlah kami senantiasa Tuhan setiap hari untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan bawa kepada kami, untuk kami doakan, kami layani sehingga terjadi kesembuhan, pertobatan, bahkan pemulihan. Terima kasih Bapa, dan siapkan kami untuk pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi, bahkan pelayanan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kota Yerusalem yang ada di Israel saat ini, dan kami tetap merindukan Yerusalem yang baru yang ada di kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkatilah segenap keluarga Warlot dimanapun berada. Dan saat ini Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kami memohon berkat-berkat daripadamu. Mari kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun kiranya atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, dan keluarga, dan juga atas kami yang ada di Sentul City. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai.
Sampai berjumpa lagi di hari Minggu depan, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.